Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar tenaga honorer ya untuk rekrutmen di P3K tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi yang mana di sini ada aturan terbaru ya, atau keputusan terbaru dari Menpan RB ya. Kalau kita lihat tertanggal 10 Desember 2024 ya. Nah, nanti kita akan bahas juga teman-teman ya, mungkin dalam kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai peraturan dari Menpan RB yang mana di sini kalau kita lihat teman-teman ada kabar baiknya ya bagi tenaga honorer atau non ASN yang masuk di database BKN. Nah, ini tentunya bagi rekan-rekan kemarin yang ikut P3K di tahap 1 ya, mungkin ada yang TMS ya. Nah, nanti apakah tetap dapat NIP apa tidak ya. Terus yang berikutnya di sini ada kriteria pelamar ya untuk P3K 2024 yang mana juga diterangkan ya di dalam aturan atau keputusan dari Menpan RB terbaru ini. Terus di sini teman-teman dalam keputusan Menpan RB di sini ada khusus untuk 4 formasi jabatan ya, khusus ada 4 formasi jabatan. Nah, kalau kita sepil teman-teman saat ini ya proses di Jabal P3K ya, kemarin kita sudah sepil sedikit teman-teman ya, bahwa untuk saat ini masih proses pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K di tahap 1. Nah, di sini kemarin juga sudah ada kabar baik teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa cek ya untuk surat edarannya, atau kemarin kita sudah bahas mengenai ini ya, edaran terbaru dari Menpan RB. Ini terkait dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer itu tetap aman sampai dengan 2025, yang mana nanti tetap ada penganggaran gaji ya untuk di seluruh instansinya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai di tenaga honorernya ya. Jadi tenaga honorernya. Terus mungkin bagi teman-teman yang masih banyak pertanyaan untuk mendownload surat edaran ini ya, seperti biasa teman-teman cek aja di sini ya, di mastiukadea.com teman-teman. Nah, di sini nanti sudah kita sertakan ya link untuk surat edarannya. Mungkin masih yang ada bertanya-tanya ya, entah itu di kolom komentar atau mungkin japri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja ya di sini ya. Di sini kita sudah lampirkan linknya, tinggal diklik aja link downloadnya. Nanti teman-teman bisa download untuk surat edaran yang kemarin kita bahas. Oke teman-teman ya, kita akan bahas untuk aturan terbaru dari Kemenpan RB. Tentunya ada kabar baik bagi tenaga honorer yang ikut di seleksi P3K 2024, yang mana tenaga honorer ini yang sudah masuk di database BKN. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk aturan atau keputusan terbaru dari Menpan RB ya, tertanggal 10 Desember 2024. Tentunya ada kabar baik bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang sudah masuk di database BKN. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ya dari BKN sudah menyampaikan terkait dengan progres penyelesaian pendataan di tenaga non ASN teman-teman. Kalau kita lihat ya, jadi untuk untuk jumlah data non ASN itu sebenarnya ada 2 juta lebih teman-teman, yang mana ini sudah banyak yang lulus ya dari seleksi P3K ya, mulai 2021, 2022, 2023. Nah, di sini teman-teman diprediksi ya sisa tenaga non ASN itu yang belum diangkat sekitar 1,7 juta. Ini berdasarkan data per 27 Agustus 2024. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini untuk yang sudah mengikuti di seleksi SSC ASN tahun 2024, di sini terdata tenaga non ASN yang aktif ya. Jadi artinya belum mengundurkan diri ataupun pensiun ataupun yang lainnya teman-teman. Di sini ada 1,7. Nah, ini bertambah dari angka TMS dan yang dibatalkan kelulusannya. Ini kemarin kan ada tahap 1 itu kan banyak yang TMS teman-teman ya. Mungkin ada yang semula MS menjadi TMS dan berikutnya. Terus di sini dari P3K yang ikut di tahap 1 teman-teman, di sini ada 1,3 ya, 1,3, yang mana di sini ada yang memenuhi syarat, ada 1,3, terus yang TMS ini ada 38.000 ya. Jadi ini adalah data terbaru ya untuk tenaga non ASN di P3K tahun 2024 ini.
Terus yang berikutnya teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan edaran ya. Terkait dengan edaran, yang sini kita akan membahas mengenai ini teman-teman ya, keputusan Menpan RB ya, di nomor 634 tahun 2024, yang mana di sini ada terkait dengan kriteria pelamar. Ya, di sini ternyata ada kriteria pelamar pada seleksi P3K ya, bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Nah, di sini kalau kita cek teman-teman, surat keputusan ini ternyata dikeluarkan di tanggal 10 Desember 2024. Kalau kita spill sedikit teman-teman ya, ternyata ada beberapa informasi teman-teman ya. Di sini ada terkait dengan yang TMS kemarin ya. Ada yang TMS di tahap 1, terus ada yang tidak memenuhi syarat untuk CPNS, dan juga untuk yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi ada tenaga honorer yang masuk di database BKN tapi dia belum melamar di ASN, baik itu P3K maupun CPNS. Terus di sini juga ada terkait dengan pelamar yang ini ya, yang masuk di formasi jabatan. Ternyata ada 4 kriteria ini. Ya, kita cek aja dulu bagaimana sih penjelasannya terkait dengan surat keputusan dari Menpan RB ini. Oke teman-teman, kita bahas dulu untuk yang di sini ya. Jadi untuk keputusan Menpan RB nomor 634 teman-teman, di mana di sini dijelaskan mengenai kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga honorer ya. Nah, ini tentunya tenaga honorer yang non ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, di sini kalau kita masuk di dalam diktum pertama teman-teman ya. Jadi diktum pertama di sini sudah jelas teman-teman ya. Jadi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN atau tenaga non ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Ya, jadi tenaga honorer masuk database BKN dan dia memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Nah, untuk yang TMS tahap 1 itu gimana Pak? Apakah ada informasi ya? Kemarin kita sudah membahas teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Ada solusi dari Menpan RB bagi tenaga honorer yang TMS di tahap 1. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa cek videonya yang ini. Terus berikutnya, bagi yang tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Jadi mungkin yang usianya masih memenuhi syarat teman-teman ya. Jadi selain ikut P3K ya, ini mungkin ada juga tenaga honorer yang ikut di CPNS. Kriteria 3 teman-teman, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi dia juga tidak ikut P3K dan juga tidak ikut CPNS. Nah, di sini dijelaskan di diktum kedua bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini ya. Ingat ya, jadi instansi pemerintah. Jadi instansi ini contohnya misalkan Provinsi Jawa Timur ya, misalkan di Kota Malang ya. Jadi instansi itu bukan misalkan bukan sekolah ya, bukan instansi induk instansi yang bukan induk. Jadi instansi ini teman-teman sebenarnya bisa cek di sini teman-teman ya, di SSC ASN. Di sini ada namanya instansinya. Ya, misalkan di sini di Jawa Timur ya, seperti ini. Misalkan kalian di SMA, SMK misalkan, berarti instansinya itu sebenarnya teman-teman ikutnya di sini. Ya, jadi ini ada instansinya. Jadi bukan sekolahnya atau subinduknya. Jadi instansi itu adalah induknya. Ya, misalkan di sini Kediri, misalkan di sini ada pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kota Kediri, ini disebut dengan instansinya. Ya, jadi teman-teman jangan salah ya. Jadi nanti misalkan Pak tidak ada formasi di sekolah ya. Nah, sebenarnya dimaksud ini adalah instansi pemerintahnya ya. Jadi bukan, contohnya misalkan bukan SMA, bukan SMK-nya, tapi instansi itu nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di SSC ASN-nya. Oke ya. Terus berikutnya di sini di poin 3 teman-teman, pelamar sebagai yang dimaksud pada diktum pertama ini melamar pada jabatan sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya ini untuk jabatan teknis semua teman-teman ya. Jadi mulai pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Ini kemarin sudah pernah kita spill ya teman-teman ya. Ini terkait mana ya? Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk formasi jabatan P3K teknis teman-teman ya. Ini kemarin kita bahas mengenai P3K teknis yang dapat dilamar di sekolah. Ya, mungkin kan banyak sekali
teman-teman yang di sekolah itu kan tidak ada formasi jabatannya ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas di video kita sebelumnya ini mengenai jabatan P3K teknis. Sebenarnya ini tidak hanya di sekolah teman-teman ya, ada di instansi-instansi lain itu juga bisa daftar di P3K teknis ini ya. Nah, ini mulai dari di sini tadi dijelaskan teman-teman ya, pengelola umum operasional ya. Di sini ada pengelola umum operasional. Nah, di sini teman-teman ada kualifikasi pendidikannya minimal adalah SD atau SLTP sederajat ya. Kalau operator layanan operasional di sini operator layanan operasional ini adalah minimal SLTA sederajat. Ini mungkin teman-teman bisa cek di masing-masing formasi daerah itu ada ya. Kalau misalkan teman-teman mau cek, kita kasih contoh misalkan di Provinsi Jawa Timur, ini untuk P3K di tahap 1 kemarin, ya ini banyak sekali formasi-formasi yang disebutkan tadi, ya misalkan ini, ya ada operator layanan operasional, penata layanan operasional, dan lain sebagainya, ya. Terus yang berikutnya teman-teman di sini dijelaskan adalah pengelola layanan operasional, ya pengelola layanan operasional ini adalah minimal S1 atau D4. Terus yang terakhir ini penata ada pengelola ya. Kalau pengelola ya di sini adalah minimal D3. Jadi adalah formasi-formasi yang mana di sini ketika diktum pertama ya, diktum pertama itu adalah ini tenaga non honorer yang masuk di database memenuhi kriteria ya, dan dia melamar di salah satu di 4 jabatan ini. Nah, berikutnya di poin 4 ya, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya kepada menteri. Di poin kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada menteri. Jadi ini ya semuanya yang sudah masuk di database PKR ini harusnya diusulkan semua ya. Jadi untuk formasi jabatannya ya atau kebutuhannya ya. Nah ini dijelaskan ya. Berikutnya adalah yang poin ke-6 ya, di pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ya ini karena sekarang tes P3K kan tidak ada nilai ambang batasnya. Jadi berapapun nilainya dia dianggap lulus, tetapi nanti yang dapat menempati formasinya ya. Jadi misalkan di sini formasinya 1 ya, misalkan pelamarnya 10 ya, berarti nanti diambil nilai terbaik dari pelamar 10 itu tadi. Jadi nanti yang bisa menempati 1 ini adalah yang berperingkat terbaik ya. Terus berikutnya ke poin ke-7 lah, ini teman-teman ini sudah dijelaskan juga di Menpan 347 kalau tidak salah teman-teman ya, terkait dengan mekanisme seleksi P3K dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ya. Jadi seluruh tahapan seleksi itu kan ada seleksi berkas atau administrasi, ada seleksi teknisnya ya, ada seleksi kompetensinya ya. Di sini ya, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan ya, misalkan seperti ini tadi, kebutuhannya hanya 1 ya. Misalkan pelamarnya ada 10 atau 20 misalkan ya. Nah, maka pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Tapi di sini ada informasinya adalah jumlah pelamar yang telah melebihi ya, yang mengikuti seluruh tahapan seleksi ya. Jadi dia mengikuti seluruh tahapan seleksi mulai dari administrasi bekas, terus seleksi kompetensi. Nah ini nanti dia akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Terus yang di poin 8, kebutuhan sebagai dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Dan nomor ke-9, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai dan paling lambat 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Terus dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri. Ini teman-teman ya, nanti ditetapkan di 10 Desember 2024. Ini dari Menteri Menpan RB yang terbaru ya, Bu Rini Widyatini ya. Nanti untuk surat keputusannya seperti biasa teman-teman bisa download aja ya di mastiukade.com. Nanti teman-teman bisa cek untuk selengkapnya mengenai keputusan dari Menpan RB tersebut.
Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kita sampaikan. Terus kemarin juga untuk yang tahap 1 yang TMS ya. Nah, ini semoga nanti Menpan RB ya segera, atau BKR ataupun pejabat terkait ya segera memberikan solusi ya. Semoga nanti bisa mengikuti P3K di tahap 2 ini ya. Di periode 2 ini kan masih ditutup di tanggal 31 Desember 2024. Itu teman-teman terkait dengan informasi aturan atau keputusan terbaru dari Menpan RB tertanggal 10 Desember 2024 ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.